Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 2315061114 dari kelas PSTIB. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian awal dari presentasi kelompok saya, di mana pada mata kuliah Web Framework ini kami diminta untuk membuat sebuah project dan juga menjelaskan beberapa teori mengenai MVC, struktur YAML folder, dan juga ORM. Di mana pada kelompok ini kami beranggotakan, yang pertama itu Ramayuda Mahardika, yang kedua M. Aidil Fikri, dan juga saya sendiri Dimas Eka Putra Santoso. Dan juga di video ini kami akan membuat sebuah sistem, di mana sistem ini merupakan presesi digital berbasis QR Code dan juga validasi lokasi GPS. Oke, pada agenda video ini kami akan menjelaskan MVC pada Laravel, lalu struktur React, database ORM, dan juga ide proyek kami. Yang pertama saya akan menjelaskan MVC, di mana MVC adalah singkatan dari model, view, dan juga controller. 3 gabungan kata, di mana ini merupakan pola arsitektur yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, yang berfungsi untuk memisahkan antara 3 hal tersebut, model, view, controller. Di mana model itu berisikan bisnis logic, seperti contoh jika sistem ingin mengambil sebuah data mahasiswa sebagai contoh, jika website ingin menampilkan sebuah data mahasiswa, listnya, maka model inilah yang berisi bisnis logic untuk mengambil data mahasiswa tersebut dari database. Lalu pada view sendiri merupakan UI-nya atau tampilannya sederhananya tampilan yang akan menampilkan data-data yang diambil dari database oleh model. Sedangkan controller adalah penghubung antara model dan juga view. Jadi ketika view ingin menampilkan data list mahasiswa, maka controller akan memanggil model sehingga model dapat mengambil data mahasiswa tersebut di database. Ketika datanya sudah diambil dan diolah, maka model akan mengirimkan data tersebut ke controller, lalu controller akan menyambungkannya lagi ke view sehingga dapat dilihat oleh user. Seperti itu. Tujuan MVC itu memisahkan logika aplikasi dari tampilannya. Jadi membuat kodenya itu lebih terstruktur, rapi, dan juga mudah di-maintain atau dikelola. Lalu memudahkan kolaborasi antar programmer. Jadi programmer backend bisa fokus di model dan controllernya, sedangkan programmer frontend bisa fokus ke UI di view-nya. Seperti itu. Lalu MVC pada Laravel, di mana model seperti yang tadi saya jelaskan mengatur interaksi dengan database, view-nya bertugas menampilkan data ke pengguna, sedangkan kontrolnya menjadi penghubung antara model dan view. Nah, selanjutnya di sini terdapat alur dari MVC pada Laravel, di mana bisa dilihat pertama user akan mengakses URL dari websitenya sebagai contoh. Lalu berdasarkan URL tersebut, route-nya atau alamat itu akan menentukan controller mana yang harus dipanggil. Lalu setelah sudah ditentukan, router akan memanggil controller yang sudah ditentukan. Nah, controller inilah yang akan mengatur bagaimana data ditampilkan di view-nya nanti. Jadi controller akan nge-request data ke model. Nah, model ini akan mencari dan mengolah data yang diminta dalam database. Jika menggunakan ORM, maka model ini akan menggunakan ORM untuk mengakses database-nya untuk berkomunikasi. Hasil query-nya atau hasil dari komunikasinya itu akan dikirim kembali ke model dari database. Model ini yang sudah berisi data yang sudah dikelola tadi akan mengirimkan datanya ke controller untuk diatur. Setelah data dari model yang dikirim ke controller, maka controller lah yang akan mengirim data tersebut ke view untuk ditampilkan kepada user. Mungkin dalam bentuk grafis ataupun list dan semacamnya. Selanjutnya terdapat struktur React yang akan saya jelaskan, di mana struktur React ini merupakan struktur dari file-file yang ada pada framework React. Seperti di sini terdapat listnya. Yang pertama itu adalah komponen base, di mana itu UI yang dibangun dari bagian-bagian kecil. Jadi seperti Lego. Sebagai contoh itu kayak di website itu ada navigation bar, button, carousel. Nah, di React kita membuat komponen tersebut
secara mandiri, seperti dibuat secara terpisah. Navbar memiliki filenya sendiri, button login contohnya memiliki filenya sendiri, sehingga kita hanya tinggal menyusunnya seperti Lego. Selanjutnya ada props, di mana props ini digunakan untuk mengirim data antar komponen. Lalu yang ketiga ada state, di mana state ini adalah data interval yang bisa berubah di komponen. Lalu ada hooks, di mana hooks ini fitur expert use state atau use effect, di mana dapat digunakan untuk mengatur logika. Lalu ada routing, di mana routing ini navigasi antar halaman atau page dalam website tanpa reload. Nah, struktur foldernya sendiri, di mana itu komponen itu berisi komponen kecil seperti button, navbar. Page tadi berisi page ini berisi halaman utama seperti home, about, mungkin halaman register, login, seperti itu. Lalu di app JSX ini, dia merupakan root komponen utama, di mana dia adalah file utama yang akan dijalankan. Nanti main JSX ini adalah entry point aplikasi, dan service ini berisi source code pemanggilan API. Jadi logic untuk memanggil data dari backend itu berisi di service ini. Lalu di sini ada database ORM. ORM adalah cara untuk berinteraksi dengan database menggunakan kode pemrograman, bukan query SQL mentah. Kelebihannya itu lebih mudah dipahami, kodenya bakal lebih singkat, lalu lebih aman dari SQL injection. Ini sebagai contoh, jika kita ingin mengambil semua data user, maka kita hanya memerlukan untuk mengetik user all. Sedangkan jika kita ingin melakukannya menggunakan query SQL mentah, kita harus mengetikkan select all atau asterisk from users. Begitu pula dengan contoh user, untuk kita mengambil satu data user dengan ID 1, kita hanya memerlukan user find dengan parameter ID 1. Sedangkan jika kita menggunakan SQL mentah, query-nya, kita harus memerlukan select all from users where ID sama dengan 1. Jadi penggunaan ORM ini akan mempersingkat kode program kita di source code-nya. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya untuk ide proyek dan yang lainnya akan disampaikan oleh dua teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramido Mardika dengan NPM 2315061126. Jadi di sini saya akan membahas terkait ide proyek yang telah kelompok kami buat, yaitu sistem presensi digital berbasis QR Code dan validasi lokasi berdasarkan GPS. Jadi sistem presensi digital ini adalah sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk mencatat kehadiran peserta seperti mahasiswa, karyawan, ataupun anggota organisasi secara digital dengan memanfaatkan teknologi QR Code sebagai media presensi serta menggunakan validasi lokasi GPS untuk memastikan bahwa presensi yang dilakukan itu langsung terjadi di lokasi kegiatan. Latar belakang dari ide proyek ini adalah, yang pertama, masih terjadi rawan kecurangan ketika melakukan presensi manual dengan menggunakan kertas. Berikutnya, sering terjadi titip absen, sering terjadi dalam kelas maupun organisasi. Berikutnya, presensi online seperti Google Form itu masih mudah dibagikan ke orang lain. Dan terakhir itu, tidak adanya validasi kehadiran secara fisik di lokasi kegiatan. Tujuan dari proyek ini itu adalah membuat sistem presensi yang praktis, aman, dan transparan. Berikutnya, memastikan peserta benar-benar hadir di lokasi melalui validasi GPS. Berikutnya, mengurangi kecurangan dengan fitur anti titip absen. Dan selanjutnya, agar menyediakan laporan presensi secara real-time dan terdokumentasi. Target pengguna dari web ini itu adalah, yang pertama, organisasi dan komunitas untuk memantau kehadiran anggota pada lokasi kegiatan. Berikutnya, instansi atau perusahaan untuk presensi karyawan saat melakukan rapat maupun adanya terjadi event. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi ataupun sekolah, yaitu untuk menyediakan presensi bagi mahasiswa dan siswa. Role dan hak akses dari website ini itu, yang pertama, terdapat owner organisasi, yaitu owner organisasi dapat membuat organisasi sendiri dan dapat mengontrol penuh
organisasi tersebut. Salah satu hak aksesnya itu adalah dapat menunjuk admin. Berikutnya terdapat admin organisasi. Admin organisasi itu nantinya akan ditunjuk oleh owner organisasi dan dapat mengelola semua kelas, laporan, serta sesi presensi. Berikutnya terdapat admin kelas yang nanti ditunjuk oleh admin organisasi dan dapat mengelola kelas tertentu serta melakukan sesi presensi dan juga laporan kelas. Dan yang role terakhir itu role peserta yang dapat melakukan scan QR untuk melakukan presensi dan juga dapat melihat riwayat pribadi ketika melakukan presensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aimaidul Fikri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan fitur yang ada di dalam proyek kami, yaitu seperti yang ada di slide sebelumnya. Kita memiliki 4 role, di mana ada owner organisasi, admin organisasi, admin kelas, dan peserta. Nah, di sini kita memiliki beberapa fitur utama seperti registrasi dan juga login. Di sini registrasi dan login ini semua pemilik hak akses itu bisa melakukan register dan login. Lalu ada manajemen profile dan juga ada membuat organisasi. Nah, membuat organisasi ini bisa dilakukan oleh owner organisasi dan juga peserta, di mana jika peserta membuat suatu organisasi, maka otomatis peserta tersebut akan jadi owner dari suatu organisasi. Nah, bisa dilihat juga di sini memiliki beberapa fitur lainnya. Oke, langsung kita next saja. Nah, di sini juga ada fitur untuk hapus, lalu untuk mengelola kelas, dan juga untuk generate kode undangan, dimana kita bisa membuat kode agar seseorang bisa bergabung ke dalam kelas kita. Bisa dilihat juga di sini ada generate QR code, di mana QR code ini berfungsi sebagai presensinya. Nah, di sini ada untuk validasi lokasi GPS. Nah, lokasi GPS ini akan kita track dari peserta, di mana peserta itu akan melakukan scan barcode, dan dari scan barcode tersebut otomatis kita akan mengambil lokasi GPS-nya untuk meminimalisir dari terjadinya pembohongan atau fake GPS. Langsung kita next. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan kecurangan yang mungkin akan terjadi dan beserta juga solusinya, di mana ada kemungkinan ada tipsan, di mana peserta akan meminta temannya untuk melakukan presensi. Nah, untuk solusi kita di sini adalah menggunakan device binding, di mana akun akan login dan terikat ke perangkat tertentu, sehingga hanya pemilik perangkat yang bisa melakukan presensi tersebut. Jadi, jika kita memiliki akun lain, itu tidak bisa login ke device lain karena akan terdetek. Lalu kemungkinan ada peserta menggunakan fake GPS, di mana ada beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan fake GPS, seperti kita ada di Bandar Lampung. Nah, kita pengen bohong nih, pengen buat fake GPS-nya di Jakarta. Kita masuk aja ke dalam fake GPS dan memasukkan koordinat dari Jakarta. Jadi otomatis saat kita absen, kita akan berada di Jakarta. Lalu untuk solusinya kita akan melakukan validasi dari GPS dan juga kita akan cross check IP dari WiFi tersebut agar lokasi terdeteksi kalau dia palsu karena tidak sesuai dengan area dari jaringannya. Lalu ada juga kemungkinan dari multi device login, di mana satu akun dipakai untuk banyak perangkat. Bisa dibilang mirip kayak yang nomor 1 tadi. Di sini kita bisa menerapkan solusi yaitu terapkan single device session, di mana hanya satu akun yang bisa aktif di satu perangkat. Nah, login perangkat baru itu dia perlu OTP atau verifikasi dari perangkat sebelumnya. Lalu ada presensi jarak jauh, atau di mana bisa saja ada seseorang akan melakukan foto dari QR code tersebut dan akan di-share di grup. Nah, itu bisa saja peserta lain dapat absen. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan QR code yang dinamis,
dimana QR code dapat berubah setiap menitnya dan dipilih radius GPS lokasinya agar hanya yang benar-benar hadir yang bisa presensi. Nah, untuk membuat QR code yang dinamis ini kita akan menggunakan JWT. Nah, kita akan next saja. Nah, ini ada beberapa teknologi yang kita gunakan seperti Create.js sebagai front end, Laravel sebagai back end, dan PostgreSQL sebagai database. Di sini juga kita menggunakan IP geological, di mana IP geological ini berfungsi untuk mengambil GPS dan juga kode IP dari pengguna saat melakukan presensi. Nah, itu bisa mencegah sebagai seperti tadi yang menggunakan fake GPS, di mana dia tidak hadir, tetapi dia menggunakan fake GPS seolah-olah dia hadir. Dan juga kita menggunakan JWT yang dimana berbasis QR code. Nah, JWT ini dia akan memastikan QR code ini akan terus di-generate berbeda setiap beberapa menit atau beberapa detik sekali. Itu memungkinkan agar tidak memungkinkan untuk melakukan share dari QR code. Dan jika di-share juga, itu akan tidak aktif atau tidak valid beberapa detik kemudian. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.